Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairil ibad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Nurul Falah, Perumahan Chandra Kirana beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Coffee Morning ya, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama tentu tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah bosan memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semuanya. Terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita dapat melakukan berbagai macam kebaikan yang pahala dan keutamanya sangat luar biasa. Di antaranya kita sempat melakukan solat qabliyah subuh ya, atau solat sunnah fajar ya, yang pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya ya. Kemudian dilanjutkan dengan solat subuh, dan kita lanjutkan lagi dengan insyaallah thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan pula teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang biasanya hadir di majelis ini barangkali saat ini sedang mengalami kerepotan, mendapatkan masalah. Mudah-mudahan cepat diangkat masalahnya, diringankan kerepotannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali di antara jamaah kita, saudara kita, keluarga kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran di dalam menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sangat senang sekali, sangat berbahagia hari ini dapat kembali bersilaturahim dengan panjenengan semua di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema kita hari ini sangat luar biasa ya, tentang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini, hadis ke-19 ini merupakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas ya. Dan tentunya nasihat ini juga penting untuk kita perhatikan. Tidak hanya untuk sahabat Ibnu Abbas, tapi juga tentunya nasihat ini juga ditujukan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah keberkahan majlis kita, saya akan bacakan ya, hadisnya, ya, teks bahasa Arabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas, dari bapaknya Abbas, Abdullah ibn Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas.
Jadi orang Arab itu biasa ya. Ada orang punya bapak namanya sama dengan anaknya. Jadi kakek dan cucu namanya sama. Gitu ya. Seperti ini, Abil Abbas, bapaknya Abbas. Siapa bapaknya Abbas itu? Abdullah. Abdullah itu siapa? Ibnu Abbas, anaknya Pak Abbas. Abbas, Abdullah, Abbas lagi. Nah, gitu. Orang Arab biasa begitu ya. Ya, Abil Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qala, ya, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya. Pada satu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, satu hari beliau ya, berada di belakang Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian faqala, Rasulullah bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, karena waktu itu Abdullah bin Abbas masih muda, ya, masih remaja. Ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya. Ihfazillah yahfazkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, dan kamu ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, lau istama'at, seandainya mereka berkumpul, ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberimu kemanfaatan dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka mereka tidak bisa memberikanmu kemanfaatan, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah betul-betul Allah tentukan untukmu. Wa inistama'u, dan seandainya mereka berkumpul, ala ayyadurruka bi syai'in, ya, untuk memberikan madarat, untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak bisa memberimu madarat, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Ya. Itu dalam satu riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ada redaksi yang lain dalam riwayat selain Imam Tirmidzi. Ya. Ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Ya. Kenalilah Allah, ya, di saat kamu dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam keadaan susah. Wa'lam, dan kamu ketahuilah, annama akhta'aka, bahwasannya sesuatu yang luput darimu, lam yakun liyusibaka, maka sesuatu itu tidak akan bisa menimpamu. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang menimpamu, lam yakun liyukhti'aka,
maka sesuatu itu tidak akan luput darimu. Wa'lam, dan kamu ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faruja ma'al karbi, dan kelapangan itu bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, itu nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, ya. Monggo kalian disambi kopinya, ya. Saya juga pengen minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ngaten nggih. Niki napa nggih? Kado teh nih. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita bahas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Yang pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya kok menjaga Allah? Kan begitu ya. Dalam tafsir hadisnya itu dijelaskan, menjaga Allah itu artinya adalah menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah berarti adalah kewajiban kita. Apa itu haknya Allah? Hak Allah adalah hak untuk disembah, hak untuk tidak disekutukan pada saat beribadah, hak untuk dilaksanakan perintah-perintahnya, dan hak untuk ditinggalkan larangan-larangannya. Kalau kita sudah bisa menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan menjaga apa yang menjadi hak kita semuanya. Apa sih hak kita itu? Hak mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan kesuksesan, hak untuk mendapatkan keselamatan, hak untuk mendapatkan kebahagiaan, dan hal-hal baik yang lainnya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Itu otomatis akan Allah berikan kalau kula panjenengan sudah bisa menjaga apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, ya, tentang janji Allah bagi orang yang mau melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Orang yang melakukan amal soleh itu berarti orang itu menjaga hak Allah, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man sing sopo wonge, kalau di pondok diterjemahkannya begitu, amila gelem ngamal sopo man, ya, itu kalau di pondok begitu. Solihan ing amal solih, sinten ingkang purun ngelampai amal solih, barang siapa yang mau melakukan amal solih, min dzakarin au untha, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia melakukan amal soleh itu dalam keadaan beriman, dilandasi dengan iman yang benar dalam melakukan amal soleh. Apa janji Allah bagi laki-laki ataupun perempuan yang mau melakukan amal soleh? Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti aku akan berikan ia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan pasti aku akan balas mereka ajrohum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang sudah mereka kerjakan.
Ini janji Allah. Siapa yang mau melakukan amal soleh, maka akan diberikan 2 balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertama, balasan jangka pendek. Balasan jangka pendek itu balasan yang akan kita terima ketika kita masih hidup di dunia. Ya, kan di dunia ini pendek, seperti orang yang mampir minum, kan begitu ya. Cuma sebentar. Ya. Apa balasan jangka pendek yang akan Allah berikan kepada orang yang mau melakukan amal soleh? Yang pertama, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi sepanjang hidupnya di dunia ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatannya baik, ekonominya baik, berumah tangganya baik, berbangsa bernegaranya baik, bermasyarakatnya baik. Semuanya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah yang mau melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini kan sebagaimana sama-sama kita pahami ada 2 macam. Ada amal soleh ritual dan ada amal soleh sosial. Amal soleh ritual adalah amal soleh yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya panjenengan melakukan sholat, kula panjenengan berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa, sholat tahajud, sholat duha. Itu amal soleh ritual. Amal soleh yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amal soleh sosial. Amal soleh sosial itu amal soleh yang hubungannya dengan sesama manusia. Saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Saling asah, asih dan asuh. Saling membantu, saling meringankan beban antara yang satu dengan yang lain. Tidak saling menyakiti, tidak saling menzolimi, tidak saling merampas hak masing-masing. Gitu ya. Ini amal soleh sosial. Nah, janji Allah tadi, kalau kita sudah bisa melakukan amal soleh yang ritual dan juga sosial, di dunia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Dan yang kedua, balasan jangka panjang, yaitu balasan yang akan kita terima nanti di akhirat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa balasan jangka panjangnya? Dalam bentuk ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dalam bentuk pahala. Dan pahala itu lebih baik dari amal soleh yang sudah mereka kerjakan. Masya Allah. Ini janji Allah. Siapa yang bisa menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga haknya. Siapa yang bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, gitu ya, maka apa yang menjadi kebutuhannya di dunia dan di akhirat, semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah menjaga hak kita. Ya. Nah, begitu pula sebaliknya, di dalam tafsir hadis ini dijelaskan, ya, kalau kula panjenengan tidak mau menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat tidak memberikan apa yang menjadi hak kita. Itu tergambar dalam firman Allah surah Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma, wa dan ma, apapun, asabakum yang menimpa kalian, min musibatin yang berupa musibah, fabima kasabat aidikum, maka semuanya itu terjadi karena kesalahan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahan kalian. Kata Allah, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita, menimpa diri kita, ya, itu bukan salah Allah, itu karena kesalahan kita sendiri, ya. Dan kesalahan yang paling utama adalah karena kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintahnya yang tidak kita laksanakan, dan ada larangannya yang kita langgar. Ya. Jadi
ketika kita, apakah diri kita sebagai pribadi, apakah diri kita sebagai umat Islam, apakah diri kita sebagai sebuah bangsa, pada saat kita mendapatkan musibah itu karena kesalahan kita sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78-79 tentang peristiwa yang pernah menimpa umat terdahulu. Ya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina, telah dilaknat, telah diazab, telah diberi bala dan bencana. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israil, dari bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Dulu ada orang-orang Bani Israel yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Bani Israel di zaman itu, di zaman Nabi Musa itu, ada juga yang beriman kepada Allah dan manut kepada nabinya, ya. Tapi ada juga yang ingkar, ya. Nah, mereka yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, dilaknat, diazab, diberi bala dan bencana, ya. Kenapa mereka diazab, diberi bala bencana, diberi musibah oleh Allah? Allah jelaskan, zalika, yang demikian itu, bima asau, disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dalam melakukannya. Ya. Jadi pada saat kita mendapat sesuatu yang buruk, mendapatkan musibah, kita perlu introspeksi. Apa salah dan dosa yang sudah kita lakukan sehingga Allah memberikan teguran kepada kita? Ya. Karena sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kita, ada peran kita untuk mendatangkan keburukan itu. Ada hal-hal yang kita lakukan sehingga keburukan itu datang kepada kita. Ya. Kalau dalam konteks di negeri kita sendiri, saya ingin cerita peristiwa yang terjadi pada tahun 75 atau 65, saya lupa itu, dalam sejarah itu. Tapi tidak tertulis dalam buku sejarah. Yang panjenengan mungkin pernah dengar tentang kisah hilangnya sebuah desa, ya, di kaki Gunung Dieng, ya, ya. Dusun Legetang hilang dalam satu malam, gitu ya, berubah menjadi sebuah bukit, gitu ya. Itu kalau searching di Google itu masih ada kisahnya, gitu ya, banyak diberitakan, ya. Tapi kalau dalam buku sejarah negara Republik Indonesia itu nggak ada. Padahal itu menurut saya itu penting untuk ditulis, gitu ya, supaya menjadi pelajaran bagi kita dan anak cucu kita agar tidak melakukan hal yang sama, ya. Karena ada satu ungkapan yang disampaikan para ahli sejarah, ya, at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah akan mengulang jejaknya. At-tarikh yu'idu nafsah, sejarah akan mengulang jejaknya. Artinya apa? Apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya, akan kembali terulang. Bisa jadi di masa kita dan di tempat kita. Ketika ada penyebab yang sama yang kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu. Ya, di antaranya itu, kalau di satu daerah ada kemaksiatan, kemungkaran yang masif, gitu ya, maka siap-siap saja daerah itu akan mendapatkan sesuatu yang dulu pernah didapatkan oleh umat terdahulu karena perbuatan yang sama. Dusun Legetang hilang dalam satu malam. Gara-garanya apa? Dalam kisahnya itu, dusun Legetang itu dusun yang mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Ya, daerahnya subur, hasil pertaniannya melimpah ruah sampai dijual keluar daerah. Tapi sayangnya masyarakatnya diberi banyak nikmat oleh Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, tapi justru durhaka kepada Allah. Kerjaannya setiap malam pesta, kemudian sambil pesta mendem. Pada satu hari di malam itu, ya, bulan April tahun 75 itu, ya,
Mereka sedang berpesta di malam hari, pesta minum-minuman keras, gitu ya. Ya, karena uang banyak, ya, hasil pertanian melimpah ruah, gitu ya. Pesta, Allah tegur, pertama dikasih hujan. Harapannya pesta itu bubar. Ternyata pengaruh minuman keras dikasih hujan malah tambah nemen, kan begitu ya. Panas di dalam, dingin di luar, kan begitu ya. Akhirnya terus sampai terjadi perzinahan massal. Akhirnya Allah turunkan azabnya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Malam itu terdengar suara ledakan seperti suara bom. Tapi orang-orang di sekitar dusun Legetang tidak ada yang berani keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Karena hujan, gelap, licin, daerah pegunungan, gitu ya. Besoknya masyarakat sekitar dusun Legetang kaget luar biasa. Kenapa? Dusun Legetang hilang, tak tersisa, berubah menjadi sebuah bukit kecil. Seluruh penduduknya kurang lebih penduduk asli 300-an orang. Kemudian ada dari luar desa yang ikut pesta 19 orang, semuanya mati tertimbun, gitu. Yang bikin masyarakat kaget lagi adalah bukit kecil itu dari mana munculnya. Ternyata ketika mereka melihat di samping dusun Legetang itu ada namanya Gunung Pangamun-Amun, kalau tidak salah namanya itu. Itu pucuknya hilang, pucuknya itu rompal, dan hilangnya pucuk Gunung Pangamun-Amun itu yang mengejutkan adalah di bawahnya tidak ada bekasnya itu. Ternyata pucuk gunungnya itu lompat menimpa dusun Legetang itu. Kenapa bisa terjadi? Karena kemaksiatan yang merajalela yang dilakukan oleh masyarakat dusun Legetang. Nah, kembali ke masalahnya. Jadi nasihat Rasulullah ini, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita, ya. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita. Hak kita dipenuhi oleh Allah, kesehatannya, ekonominya, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kemudian nasihat yang kedua, ya, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas, hampir mirip. Pertamanya sama, jagalah Allah, tapi berikutnya berbeda, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Kalau kita terbiasa menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat kita mendapatkan kesusahan, pertolongan Allah akan cepat datang menghampiri kita. Dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jadi ceritanya, ada dua orang, ya, di waktu yang berbeda memang, di tempat yang berbeda juga, tapi dua orang ini mengalami hal yang hampir sama. Dua orang ini mengalami satu situasi sulit, keadaan kepepet, keadaan darurat, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan, ya. Mungkin kita juga pernah mengalami situasi seperti itu, ya. Sudah mentok banget, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa dimintai pertolongan. Kemudian dua orang ini melakukan hal yang sama. Apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi respon Allah berbeda terhadap dua orang ini, ya. Ya. Jawaban Allah berbeda terhadap dua orang ini. Ya, sebelum kita bahas kenapa kok berbeda respon Allah terhadap dua orang ini, ya, kita perjelas dulu dua orang ini siapa. Yang pertama, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat 87-88. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan Nabi Yunus alaihi salam pernah berada dalam situasi sulit, keadaan kepepet, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan. Saat kapan? Saat berada di dalam perut ikan, ya. Itu kisahnya gimana kok bisa ada di dalam perut ikan? Jadi kisahnya itu Nabi Yunus mau nyebrang laut,
numpang ke sebuah kapal. Nah kemudian pada saat kapal sudah mulai berlayar, di tengah lautan mengalami masalah. Nakhoda mengatakan ini kapal tidak stabil karena keberatan beban, harus dikurangi bebannya, barang-barang dikeluarin semua ya, untuk mengurangi beban kapal. Ternyata juga masih oleng. Akhirnya kata nakhodanya, ini harus ada yang dikorbankan untuk nyebur ke laut, mengurangi beban. Nah, siapa yang mau, kan begitu ya? Gak ada yang mau. Akhirnya diundi kesepakatan, demi keselamatan bersama harus ada yang siap dikorbankan. Saat diundi, yang keluar namanya Nabi Yunus alaihi salam. Nah orang-orang kan sungkan, ya Allah masa nabinya yang dikorbankan, kan begitu ya. Diulang lagi, diundi lagi, sampai 3 kali diundi, yang keluar namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dengan penuh kerelaan, ya barangkali memang sudah takdir Allah, nyemplunglah dia ke laut. Ketika di laut, dimakan ikan. Nah pada saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak bisa berbuat apa-apa selain mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, fanada fi dzulumati, fanada, maka Nabi Yunus menyeru fi dzulumati, di tengah kegelapan itu. Di tengah kegelapan itu maksudnya di dalam perut ikan, di tengah lautan, dan di tengah gelapnya malam. Nabi Yunus menyeru, Allah ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa dimintai pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntum minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa respon Allah dengan doa Nabi Yunus? Fastajabna lahu, kata Allah, aku kabulkan doanya, wa najjainahu minal gham, dan aku selamatkan ia dari kedukaan. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ya kita belum bahas kenapa Nabi Yunus diselamatkan. Kita kisah yang satunya dulu. Sementara ada satu orang lagi yang situasinya hampir sama dengan Nabi Yunus. Berada dalam situasi sulit, berada dalam keadaan kepepet, kemudian ingat Allah dan berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan doanya, bahkan dia ditenggelamkan ke dalam masalahnya lebih jauh lagi. Siapa orang kedua itu? Fir'aun laknatullah alaihim. Bagaimana kisahnya kok Fir'aun berada dalam situasi seperti itu? Pernah kita mengingat sejarah Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibunuh. Kemudian ketika sudah sampai di bibir pantai, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah memukulkan tongkatnya ke laut. Singkat cerita, dipukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel, umatnya, nyebrang. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai ke seberang, Nabi Musa diperintahkan lagi oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya. Laut kembali menyatu. Padahal saat itu Fir'aun sudah berada di tengah-tengah lautan beserta dengan bala tentaranya. Ketika Fir'aun sudah berada di tengah lautan dengan bala tentaranya, ya, dan laut kembali menyatu, Fir'aun dalam situasi itu seperti kita katakan sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan kepepet, tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Dia ingat Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan. Bahkan dia ditenggelamkan ke masalahnya lebih jauh lagi, tenggelam di dasar lautan. Itu Allah abadikan di dalam surat Yunus ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa asba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Kami biarkan, kami izinkan Nabi Musa dan Bani Israel nyebrang lautan. Kemudian Fir'aun mengejar untuk dalam rangka untuk menzolimi dan membunuh. Nah kemudian Allah katakan, hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga ketika Fir'aun sebentar lagi tenggelam, qala, Fir'aun berkata, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Amantu, aku beriman. Ya. Amantu, aku beriman.
annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang bisa dimintai pertolongan kecuali Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israil. Bani Israel di zaman itu umatnya Nabi Musa yang beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa disembah dan bisa diminta pertolongan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Bagaimana respon Allah terhadap doa Fir'aun? Ya. Kata Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 84-85, falamma ra'au ba'sana, maka tatkala mereka sudah melihat siksaku, qalu, mereka berkata, amanna billahi wahda, aku beriman hanya kepada Allah saja, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami mengingkari dulu yang pernah kami sekutukan. Apa kata Allah? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, maka tidak ada manfaatnya pernyataan iman mereka. Lamma ra'au ba'sana, pada saat mereka sudah melihat siksaku, sudah gak ada manfaatnya. Dalam tafsir itu dijelaskan, ketika Fir'aun mengatakan beriman kepada Allah, yang tidak terima siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril gak terima. Akhirnya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, malaikat Jibril mengambil tanah dari laut, ya, tanah dari laut, lumpur laut diambil, disumbatkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Gak terima dia. Jangan sampai pernyataan imannya Fir'aun kemudian dijawab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, imannya diterima. Fir'aun malaikat Jibril gak terima, disumbat mulutnya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, al-ana, apakah sekarang kamu beriman? Wa qad asaita, padahal dulu kamu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah firmankan di dalam surat Yunus ayat 90. Surat Yunus ayat 91. Al-ana, apa kamu sekarang baru beriman? Wa qad asaita qablu, padahal dulu kamu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta minal mufsidin, dan dulu kamu selalu berbuat kerusakan. Jibril gak terima, disumbat mulutnya, kan begitu ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan tadi. Kenapa respon Allah berbeda terhadap Nabi Yunus dan Raja Fir'aun? Padahal dua orang ini berada dalam situasi yang sama, situasi sulit, keadaan kepepet, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa diminta pertolongan, kemudian sama-sama ingat Allah, sama-sama berdoa kepada Allah, tapi direspon berbeda oleh Allah. Kenapa? Karena perbedaan sikap mereka berdua di saat kondisi normal, di saat kondisi wajar, di saat kondisi tidak kepepet. Bagaimana sikap Nabi Yunus pada saat kondisi normal? Sesuai dengan hadis Rasulullah dalam redaksi yang kedua tadi, kenali Allah di saat engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam keadaan susah. Ingatlah Allah di kala engkau lapang, maka Allah akan mengingatmu di kala engkau sempit. Nabi Yunus alaihi salam dalam kondisi normal, dalam kondisi wajar, dia senantiasa ingat Allah, dia senantiasa mengingat Allah, dia senantiasa memenuhi hak Allah, dia senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah As-Saffat ayat 143 144. Kata Allah, kenapa Allah mengabulkan doa Nabi Yunus? Allah katakan dalam ayat ini, falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah sebelumnya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai datangnya hari kiamat. Ini jawabannya. Kalau Yunus itu dulu dalam kondisi normal, kondisi wajar, tidak termasuk orang yang senantiasa mengingat Allah, maka pasti dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Ini jawabannya. Nah, sementara kenapa Fir'aun tidak didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kalimat yang dikatakan oleh malaikat Jibril tadi, al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kamu baru beriman,
padahal dulu kamu selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi normal, kondisi wajar, kondisi sedang berkuasa, boro-boro dia ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia menantang Allah Subhanahu wa taala, memproklamirkan diri sebagai Tuhan, dan dia menzolimi orang-orang yang tidak mau menyembahnya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Makanya mumpung kita ini masih sehat, mumpung kita dalam keadaan normal wajar, dalam artian kita masih punya kewenangan, diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sekehendak hati kita. Berbuat baik bisa, berbuat buruk bisa. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak kebaikan dan meminimalisir keburukan. Karena untuk hilang sama sekali keburukan tidak bisa, kan begitu ya. Yang namanya juga manusia. Ya, manusia itu bahasa Arab katanya gitu ya. Manusia. Ya, dua suku kata. Man orang, nusia kang den gawe lali sopoman. Ya kalau dalam bahasa Arab begitu kan. Nusia itu mabni majhul, asalnya nasia, bentuk pasif. Ya, kalimat pasif ya. Nusia kang den gawe lali, yang dibuat lupa oleh Allah ya. Jadi manusia itu orang yang memang punya potensi lupa gitu. Kalau orang itu baik terus, itu bukan manusia, malaikat itu kan begitu ya, nggak pernah berbuat salah. Tapi juga nggak mungkin yang namanya manusia buruk terus, kerjaannya nggak ada baik-baiknya, tiap hari bikin kesel terus, tiap hari bikin masalah terus. Kalau ada yang modelnya begitu, jangan-jangan bukan orang gitu ya, begitu ya. Nopo niku yang kerjaannya bikin kesel terus itu? Setan jangan-jangan kan begitu ya. Jangan lupa di dalam surat nopo An-Nas nggih, setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Begitu. Jadi kalau ada manusia kerjaannya bikin kesel, kerjaannya bikin masalah setiap hari, itu setan berwujud manusia. Itu dalam surat An-Nas kan begitu. Minal jinnati wan nas, kan begitu ya. Nah, kembali ke masalah utamanya. Agar pada saat kita dalam keadaan susah dan kepepet, pertolongan Allah cepat datang menghampiri kita. Maka di saat kondisi normal, kondisi wajar, mari kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu caranya bagaimana? Dengan cara sering berzikir menyebut namanya. Yang kedua, dengan sering membaca ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iklan dulu, bismillah. Nggih, niki sing dua-duanya kopi. Oh, ngoten nggih. Dua-duanya teh. Itu teh. Niki teh. Oh. Mboten menapa. Baik. Lanjut. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas napa? Kata Kanjeng Nabi, "Idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam memaknai dan memahami nasihat ini, nasihat yang ketiga ini ya, kita harus paham terlebih dahulu bahwa kebutuhan manusia ya, secara umum, secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan manusia yang memang ditakdirkan oleh Allah, hanya Allah yang bisa memenuhinya. Ya, hanya Allah yang bisa memenuhinya. Maka untuk kebutuhan yang ini kita hanya boleh meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kebutuhan kita yang hanya Allah yang bisa memenuhinya? Seperti hanya apa? Hidayah iman. Itu hanya Allah yang bisa memberikan. Ya. Kanjeng Nabi saja ditegur oleh Allah ketika memaksa agar pamannya yang bernama Abi Thalib diberikan hidayah iman. Kanjeng Nabi ditegur oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki.
Ya, jadi hidayah iman itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kesembuhan, keselamatan, kemudian ilmu dan lain sebagainya, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Nah, untuk semua hal yang memang ditakdirkan oleh Allah, hanya Allah yang bisa memberikannya, maka kita harus mintanya kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan manusia itu ada yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dipenuhi lewat makhluknya. Ya, dalam tafsirnya itu dijelaskan seperti halnya yang berhubungan dengan kepemilikan harta, membuat alat, ya, kemudian meminta bantuan jasa, ya. Nah, ini ditakdirkan oleh Allah bisa dipenuhi oleh manusia, maka kita boleh meminta lewat manusia. Contohnya, panjenengan pengen bikin rumah, kan begitu ya? Karena memahami hadis ini, jangan minta tolong selain hanya kepada Allah. Bingung panjenengan, ya Allah, saya pengen bikin rumah, tolong buatkan ya Allah. Begitu ya? Ya enggak gitu juga. Membuat rumah itu, ya, ini adalah kebutuhan kita yang Allah takdirkan bisa dipenuhi lewat makhluknya, yaitu lewat pemborong, lewat tukang, kan begitu ya? Ya minta tolong sama tukang, gitu ya. Tetapi kalau kita memang mau memasang tauhid, akidah, ya, yang benar, ya, dalam kaitan meminta tolong kepada manusia, karena memang kebutuhan itu Allah takdirkan dipenuhi lewat manusia, kita bisa kontak Allah terlebih dahulu. Contohnya, kita mau bikin rumah, kita mau menghubungi CV ini, semuanya kan begitu ya, CV A. Sebelum kita menghubungi CV A, kita berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, gerakkanlah hati pemilik CV A agar dia mau membantuku untuk membuatkan rumah yang aku inginkan. Gerakan hatinya ya Allah, agar mereka mau membantuku. Apa sih dampaknya kalau kita bisa berdoa seperti itu? Mendahulukan doa kepada Allah sebelum minta tolong kepada manusia. Ya Allah, aku mau bikin sumur, tolong tukang gali sumur itu gerakan hatinya agar mau menolong saya membuatkan sumur. Apa dampaknya? Dampaknya luar biasa. Pertama, kalau tukang gali sumur itu atau pemborong itu mau menolong kita, ya, mau menolong kita tidak akan ada kesombongan dalam hati kita, ya. Soalnya kan kadang-kadang orang itu ada, ya, nyuruh minta tolongnya, nyuruh orang, anak buahnya, tolong itu panggilkan bapak itu untuk bikinkan sumur buat saya, ya. Orangnya mau gitu, alhamdulillah Pak, orangnya mau. Anak buahnya laporan, yo jelas mau toh, sopo sing ngongkon. Begitu ya. Mungkin ada dalam kehidupan kita begitu. Oh, aku sing nyuruh kok, ya, aku kan, nah begitu ya. Supaya tidak ada kesombongan seperti itu di dalam hati kita, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, gerakan hati orang itu agar mau menolongku, sehingga pada saat orang itu mau, kita tidak sombong. Ini karena memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya yang nyuruh, ya mesti geleme. Wong bayaranku lebih besar dibandingkan kalau disuruh orang lain. Oh, dia mesti sungkan. Minimal sungkan lah kalau nggak mau sama saya. Begitu ya. Itu akan ada kesemua. Ketika orang itu tidak mau, kalau kita berdoa dulu kepada Allah, kalau orangnya tidak mau, kita tidak akan sakit hati, biasa saja. Oh ya sudah, memang Allah belum menghendaki orang itu membantu saya. Tapi kalau belum berdoa dulu pada Allah, bisa jadi marah-marah. Iki wong iki gak ngerti aku apa yo. Begitu ya. Gak tahu saya ini orang ini. Saya minta tolong kok gak mau. Ini perlu saya datangi sendiri ini. Nah, supaya tidak muncul perasaan seperti itu. Hubungi Allah sebelum kita minta tolong kepada manusia, ya. Bahkan kalau di sebagian umat Islam gitu ya, ya, mohon maaf kalau jenengan tidak sepakat dengan informasi yang saya sampaikan. Kalau mau ketemu orang itu dikirimi Al-Fatihah dulu. Begitu ya. Saya mau ketemu Pak Muksin semuanya, saya baca Al-Fatihah. Bismillah, kirim Fatihah untuk Pak Muksin. Begitu. Maksudnya apa? Biar Allah menggerakkan Pak Muksin ada di rumah dan mau memenuhi apa yang menjadi hajat saya. Kan ada yang begitu ya, gitu ya. Kita kirimi Fatihah dulu ya, supaya hajat kita dipenuhi ya oleh orang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi
nasihat Kanjeng Nabi yang ketiga ini jangan sampai salah dipahami ya. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Itu kita lihat dalam masalah apa, kan begitu ya. Kalau dalam masalah yang memang hanya Allah yang bisa memenuhinya, maka mintalah langsung kepada Allah. Tapi kalau dalam masalah yang Allah takdirkan bisa dipenuhi oleh makhluk, maka kita boleh meminta tolong kepada makhluk ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan kita jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Khususnya untuk sesuatu yang hanya Allah yang bisa memenuhinya. Kata Kanjeng Nabi dalam nasihat berikutnya, ketahuilah bahwasannya ketika manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita ya, semuanya bersatu padu berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepada kita, untuk menolong kita ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Nah begitu pula seandainya jin dan manusia, bahkan melibatkan jin semuanya, berkumpul untuk mencelakai kita, kalau Allah tidak menghendaki, itu juga tidak akan bisa terjadi ya. Makanya sekalipun bisa dipenuhi oleh manusia, tetap kita harus minta tolongnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau saya boleh bercerita, itu pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dan ini masalah besar buat saya. Ini peringatan betul buat saya. Ngapunten. 2016 saya mendaftar haji gitu ya. Lewat kedutaan Saudi Arabia, jalur pintas gitu ya. Visanya langsung dari kedutaan gitu ya. Dan saya mengajukan diri sebagai haji undangan kerajaan Saudi Arabia. 2016 saya mendaftar lewat jalur pintas. Kemudian saya mengandalkan lobi-lobi manusia ya. Mohon maaf kalau saya boleh menyebut nama. Saya pada waktu itu minta tolong kepada mantan ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya juga meminta tolong kepada ketua ulama Asia kalau nggak salah ya, Ustaz Zaitun Rasmin. Saya ketemu langsung dengan beliau. Kemudian saya minta tolong juga kepada ketua IKADI Pusat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syatori gitu ya. Ini orang-orang besar semua yang sangat dikenal oleh duta besar, bahkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan orang-orang ini sudah kontak duta besar Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Bahkan Profesor Satori datang langsung ke kantor kedutaan besar Saudi Arabia untuk melobi agar saya mendapatkan visa haji sebagai undangan raja 2016. Awalnya saya sudah dipanggil, disuruh mengirimkan paspor dan kartu kuning meningitis ya. Itu sudah disuruh kirim. Saya sudah kirimkan. Itu sudah hampir positif kalau sudah begitu. Setelah itu saya kepedean ya. Wah pasti berangkat. Saya santai. Artinya berdoa ya biasa saja, nggak ada gregetnya pada saat berdoa. Hambar biasa saja. Subhanallah, Allah tegur saya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Ketika sudah kumpul di Jakarta gitu ya, untuk briefing sebelum berangkat, hari haknya itu ya, briefing mau berangkat, saya datang dengan ibu saya. Jadi saya waktu itu mendaftar berdua dengan ibu saya ya, sama-sama undangan raja ya. Ibu saya juga dipanggil datang ke sana. Saat lagi briefing itu tiba-tiba ada pengumuman. Tiba-tiba itu bahasa manusia. Kebetulan itu bahasa manusia. Bagi Allah nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang kebetulan. Semuanya atas takdirnya. Tiba-tiba ada pengumuman. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata tahun ini ada pengurangan jatah untuk dai. Langsung dek, waduh, iki. Saya langsung terasa nggak enak waktu itu. Waduh, ada pengurangan jatah untuk dai. Ya, gitu. Karena yang berangkat sebagai undangan raja itu ya pejabat negara, kemudian para dai, para pimpinan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, itu yang bisa diundang. Ya. Ada pengurangan jatah dai, langsung.
Dan kemudian ada informasi yang lebih spesifik untuk dai yang muda-muda akan dipending dulu. Masya Allah gitu. Saya merasa muda kan begitu ya. Padahal saya juga udah tua kan gitu ya. Nah itu ya Allah, betul saja nama saya tidak ada, dicoret. Itu 2016 gitu ya. Ibu saya berangkat sendiri, akhirnya Allah takdirkan ibu saya meninggal di sana gitu ya. 2016. Setelah wukuf di Arafah, Allah panggil. Nah 2017-nya saya mengajukan lagi, tapi merubah semuanya. Jadi ketergantungan saya kepada manusia saya kurangi gitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya membantu melobi itu tidak saya hubungi lagi. Ya, saya mendapatkan pelajaran dari kakak saya sendiri. Ya, qadarullah kebetulan kakak saya juga hajinya undangan raja. Kakak saya 2015, ibu saya 2016, kemudian 2017 saya mengajukan lagi. Ya, saya mengajukan proposal lagi, tapi kakak saya memberikan nasihat, jangan terlalu bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. 1 tahun penuh selama 2017 itu saya setiap hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, takdirkan saya berangkat haji tahun ini. 2017 itu. Jadi semenjak gagal setelah musim haji 2016, saya berdoa setiap hari, ya Allah takdirkan saya berangkat haji tahun ini. Lobi-lobi manusia saya nihilkan. Karena kata kakak saya itu, semua yang dilakukan oleh manusia itu basa-basi. Itu bahasa akidah ya. Semua yang dilakukan oleh manusia itu basa-basi. Yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Proposal yang masuk itu ribuan ya, yang masuk ke kedutaan itu ribuan. Yang dilakukan oleh duta besar dan staf-stafnya itu basa-basi, yang menentukan Allah. Subhanallah. Kalau syariatnya lewat kakak saya. Kebetulan kakak saya waktu itu sebagai staf badilat urusan Timur Tengah di Mahkamah Agung. Jadi kakak saya staf urusan Timur Tengah, Badan Peradilan Agama di Mahkamah Agung. Pada waktu itu ada tamu dari Timur Tengah, salah satunya duta besar Saudi Arabia. Kakak saya waktu itu ngomong, Pak Duta Besar, adik saya tahun lalu daftar mengajukan proposal tapi tidak di ACC, di cancel. Untuk tahun ini tolong dibantu. Oh siap Ustaz. Namanya siapa? Nawawi. Tolong catat. Jadi sekretaris Duta Besar mencatat. Kemudian seminggu setelah Lebaran atau apa ya, tanggal 1 Dzulhijjah ya, itu kloter terakhir saya ditelepon dari kedutaan Saudi Arabia, Anda berangkat tahun ini. Masya Allah. Jadi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan gampang-gampang mengandalkan manusia ya. Karena sehebat apapun manusia, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Tapi mohon maaf, bukan berarti kita tidak butuh manusia. Karena sahabat Ali itu pernah ditegur oleh Rasulullah. Gara-garanya apa? Sahabat Ali berdoa begini, ya Allah, jadikan kami tidak butuh terhadap makhluk-Mu. Sahabat Ali berdoa seperti itu karena mendengar hadis Kanjeng Nabi tadi, kalau minta tolong sama Allah. Sahabat Ali berdoa, ya Allah, jadikan kami tidak butuh terhadap makhluk-Mu. Kanjeng Nabi bersabda, ditegur sahabat Ali, jangan mengatakan demikian, kata Rasulullah. Doanya jangan begitu. Kemudian Rasul mengajari, karena makhluk itu saling membutuhkan satu sama lain. Kan begitu ya? Kita kan saling membutuhkan. Nggak boleh kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku bergantung kepada makhluk-Mu. Nggak boleh begitu. Gitu ya. Karena kita ini saling membutuhkan antara satu yang lain. Tetapi katakanlah, kata Kanjeng Nabi, ya Allah, jadikanlah kami tidak butuh kepada makhluk-Mu yang buruk ya. Jadikan aku tidak butuh kepada makhluk-Mu yang buruk. Jadi seandainya kita minta tolong kepada tukang, ya Allah, gerakan hati orang itu agar dia mau membantuku. Kemudian orang itu tidak mau membantu, bisa jadi ada kebaikan di balik itu. Bisa jadi kalau orang itu mau, dia akan menipu kita, akan ngerjai kita, di mark up kan begitu ya, pembelanjaannya seumpama kan begitu ya. Itu ada hikmah. Kalau Allah tidak menghendaki, oh berarti itu ada hikmah, ada kebaikan di baliknya. Jadi tetap kita menghubungi Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti kita tidak butuh kepada
manusia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ini pengalaman betul ya dalam hidup saya ya. Saya 2 kali mengalami pengalaman besar yang mendapatkan teguran dari Allah. Pertama itu masalah haji. Yang kedua masalah apa? Masalah jodoh. Gitu ya. Mungkin panjenengan pernah mendengar kisah saya. Sebetulnya ini kisah buruk Bang Muhsin. Bagi seorang laki-laki itu buruk. Kenapa? Saya pernah ditolak 11 kali oleh wanita. Ini kan buruk banget itu ya. 11 kali Bu saya pernah ditolak itu. Gara-garanya kenapa? Ini adalah teguran dari Allah karena saya mengandalkan keinginan dan juga hasrat kita sebagai manusia. Kan biasanya orang kalau dalam masalah bab jodoh kan biasanya ada kriteria, kan begitu ya? Ya. Kalau ibu-ibu biasanya pengen cari menantu itu nyari yang biasa-biasa saja, ya Bu ya. Biasa bawa mobil, biasa pakai ATM, biasa belanja di mall, kan begitu ya. Begitu pula yang laki-laki carinya yang asal asal cantik, asal pinter, asal anak tunggal, kan begitu ya. Nah, saya pada waktu itu punya kriteria, nggak banyak kriteria saya, cuma 1 ya. Selain dia itu harus wanita, kan begitu ya. Istri saya harus sarjana. Ternyata 11 orang wanita sarjana menolak saya, kan begitu ya. Masya Allah. Akhirnya yang mau sama saya yang ke-12 lulusan SMA. Itu saya mendapatkan jodoh itu setelah saya mendapatkan pelajaran dari seseorang. Jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa taala. Bahasa teman saya begitu. Jangan mendikte Allah. Ketika kita punya kriteria dalam masalah jodoh, itu sama dengan mendikte Allah, ngajari Gusti Allah. Kesannya Gusti Allah tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Terus saya harus bagaimana Mas? Saya bilang gitu. Sampai istikharah. Nah, ini pelajaran penting tentang istikharah gitu ya. Ternyata selama ini saya salah memahami istikharah. Kan istikharah itu biasanya kita taunya kalau kita bingung dengan pilihan-pilihan, kan begitu ya. Ada 2 orang calon, yang satu cantik tapi cerewet, seumpama kan begitu ya. Nah bingung, baru istikharah. Kata teman saya itu istikharah bisa dilakukan sekalipun kita belum punya calon. Yang penting itu setelan doanya. Nah ini penting. Saya diajari doanya. Doanya begini. Bagi panjenengan yang punya anak perempuan sudah waktunya menikah belum nikah-nikah gitu, atau punya anak laki-laki sudah waktunya menikah belum nikah-nikah, bisa ditiru cara saya ya, gitu ya. Doanya begini. Ya Allah, saat ini saya sudah siap menjalankan syariat nabimu. Saya sudah siap menikah tahun ini. Kalau menikah tahun ini membawa kebaikan buat saya, buat hidup dan mati saya, buat dunia dan akhirat saya, tolong tunjukkan siapa jodoh saya, percepat prosesnya, permudah jalannya, siapapun dia adanya. Ini kalimat terakhir ini yang berat untuk diucapkan ini, gitu ya. Sampai saya nanya, Mas, itu kalimat yang terakhir apa harus diucapkan? Itu justru kuncinya di situ, ya. Siapapun dia adanya. Tetapi kalau menikah tahun ini tidak membawa kebaikan buat saya, tolong jaga saya agar tidak melanggar syariatmu. Subhanallah, dengan doa seperti itu, baru 3 malam pasrah total kepada Allah seperti itu, Allah datangkan seorang gadis yang akhirnya menjadi istri saya hari ini. Nah, karena cita-cita saya istri saya harus sarjana, ketika menikah sama saya kuliahkan, begitu ya. Akhirnya dapat juga istri sarjana, gitu ya. Nah, kembali ke masalah utamanya, ya. Jadi jangan suka bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah, karena semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja, nih. Inti dari nasihat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas yang juga harus kita perhatikan. Pertama apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dan yang ketiga, kalau mau minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menentukan semuanya. Pena telah diangkat dan tulisan takdir telah mengering. Artinya apa? Semua hal yang akan terjadi dalam hidup umat manusia itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.